Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua ya. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam ya, dimanapun teman-teman berada. Mungkin pada kesempatan kali ini atau pada kesempatan video kali ini ya, kami berdua ingin membahas mengenai akuntansi. Mungkin lebih baik kita perkenalan dulu ya. Saya Apriliani Yuswidayat, bisa dipanggil Yusuf, dan juga teman saya Ayu Rinalisa Rabandari, bisa dipanggil Ayu. Kami dari IAI Muda Komisariat Malang Raya. Mungkin di video kali ini kita bahas apa, Mbak? Tadi? Ya, jadi untuk video kali ini kita akan membahas sistem informasi akuntansi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ya. Oke teman-teman semuanya, mari kita lanjut ya. Tadi kan sudah dikasih tahu Mbak Ayu, kita membahas mengenai sistem informasi akuntansi. Sebelumnya, mungkin teman-teman sudah pada tahu sih apa arti akuntansi itu. Kalau belum tahu ya, mungkin menurut AICPA atau American Institute of Certificate Public Accountant, akuntansi itu merupakan kegiatan jasa yang berfungsi untuk menyediakan data kuantitatif, terutama yang sifatnya keuangan dari organisasi ekonomi. Data ini nantinya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi untuk memilih alternatif yang ada. Seperti itu teman-teman. Dengan begini, akuntansi itu bisa banget dong dikategorikan sebagai sistem informasi atau dikaitkan dengan sebuah sistem informasi. Apalagi kalau sudah berbicara mengenai akuntansi dalam dunia bisnis ya. Tapi kok bisa ya akuntansi itu sebagai sistem informasi? Daripada galau ataupun bingung, yuk kepoin penjelasan di bawah ini teman-teman. Baiklah, selanjutnya itu ada makna akuntansi sebagai sistem informasi ya. Akuntansi sebagai sistem informasi itu memberikan makna di mana akuntansi berperan sebagai proses identifikasi, proses pengukuran, dan juga proses pelaporan informasi keuangan. Nah, informasi ini itu bisa digunakan baik pada perusahaan berprofit ataupun perusahaan yang non-profit lah ya. Informasi ini akan sangat bermanfaat bagi para pemakai informasi akuntansi tentunya. Melalui informasi ini diharapkan perusahaan itu bisa mengambil atau menilai dan mengambil keputusan yang tepat dalam hal keuangan. Lalu siapa saja sih orang-orang yang berperan sebagai pemakai informasi akuntansi itu? Kemudian di sini ada kualitas informasi akuntansi ya teman-teman. Akuntansi itu berfungsi sebagai penyaji data kuantitatif dan nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan perusahaan. Itu teman-teman. Untuk itu, informasi akuntansi itu harus dijaga betul kualitasnya supaya bisa memenuhi syarat kriteria yang sudah ditentukan. Nah, di penjelasan kali ini itu menurut SFAC, Statement of Financial Accounting, atau itu di nomor 2 ya. Kualitas informasi akuntansi itu terdiri dari kualitas khusus, kualitas utama, dan juga kualitas sekunder. Yang kita bahas pertama kali itu ada kualitas khusus pemakai nih teman-teman. Nah, informasi yang berkualitas khusus pemakai adalah informasi yang disajikan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian pemakai supaya bisa dimengerti. Namun, pihak-pihak pemakai ini pun itu diharapkan punya pengetahuan cukup tentang proses akuntansi keuangan, istilah teknis dalam laporan keuangan, dan juga aktivitas ekonomi perusahaan. Nah, yang kedua itu ada kualitas utama. Nah, kualitas utama itu memiliki dua kualitas utama, yakni yang pertama itu relevan. Nah, maksud dari relevan ini sebagai berikut teman-teman. Ada nilai prediksi, dan yang kedua ada nilai umpan balik atau feedback, dan yang ketiga itu tepat waktu. Nah, jadi sebuah sistem informasi akuntansi atau sebuah laporan keuangan itu pastinya itu memiliki nilai prediksi, nilai umpan balik, dan juga tepat waktu dalam sebuah pengerjaannya. Selanjutnya itu dapat dipercaya. Nah, kriteria yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi akuntansi yang dapat dipercaya itu sebagai berikut. Yang pertama itu dapat diuji ya teman-teman. Yang kedua ada netral, dan juga yang terakhir itu menyajikan kebenaran. Nah, selanjutnya itu ada kualitas sekunder. Kualitas sekunder itu memiliki kriteria ataupun istilahnya itu konsep ya. Itu ada 3. Yang pertama itu daya banding. Nah, informasi dapat dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan lainnya dalam periode yang sama. Kemudian ada konsistensi. Konsistensi ini sendiri itu tercapainya daya banding antar periode dalam
waktu perusahaan, melakukan fungsi akuntansi dari waktu ke waktu. Kemudian yang terakhir itu ada cukup berarti. Cukup berarti ini, prinsip akuntansi itu bisa diabaikan selama tidak menyebabkan kesalahan laporan yang mempengaruhi pengambilan keputusan atau laporan pembaca laporan tersebut. Baiklah, selanjutnya itu teman saya ya yang akan membahas. Simak terus ya teman-teman, jangan sampai bosan. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan laporan keuangan. Nah, tujuan laporan keuangan sendiri ini dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, memberikan informasi mengenai harta, hutang, modal pada suatu periode waktu tertentu. Kemudian yang kedua yaitu memberikan informasi mengenai laba perusahaan kepada pengguna yang membutuhkan. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu memberikan informasi kepada pemakai untuk memprediksi kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat yaitu memberikan informasi mengenai perubahan harta dan hutang pada suatu perusahaan. Nah, untuk selanjutnya, tujuan-tujuan itu kan digunakan untuk pengguna sistem informasi akuntansi. Nah, siapa saja sih pengguna sistem informasi akuntansi itu? Nah, para pemakai informasi ini memiliki tujuan yang berbeda tergantung pada kebutuhan mereka. Sedangkan pengguna sendiri itu dibedakan menjadi 2, yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal. Pengguna internal itu membutuhkan suatu informasi akuntansi dan mereka juga yang membuat laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, gunanya apa sih laporan perusahaan bagi pengguna internal ini? Nah, gunanya adalah untuk memprediksi apakah manajerial perusahaan itu laba atau rugi. Kemudian untuk pengguna internal itu ada 2, yaitu manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan. Kemudian pengguna eksternal. Nah, pengguna eksternal ini butuh informasi akuntansi itu digunakan sebagai apa sih? Jadi pengguna eksternal ini mereka itu tidak terlibat dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan, melainkan mereka membutuhkan informasi keuangan perusahaan itu untuk kepentingan pribadi mereka. Nah, pengguna eksternal ini siapa aja sih? Jadi yang pertama ada investor, kreditor, pemasok, pelanggan, instansi pemerintah, dan masyarakat umum. Kemudian kita lanjut ke materi mengenai bidang akuntansi. Nah, bidang akuntansi sendiri juga dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada akuntansi keuangan atau financial accounting. Yang kedua ada akuntansi pemeriksaan atau auditing accounting. Yang ketiga ada akuntansi biaya atau cost accounting. Yang keempat ada akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Yang kelima ada akuntansi pemerintah atau government accounting. Yang keenam ada akuntansi perpajakan atau tax accounting. Kemudian yang ketujuh ada akuntansi pendidikan. Kedelapan ada akuntansi anggaran. Dan kesembilan ada sistem akuntansi atau accounting system. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai profesi akuntan. Nah, bagi teman-teman di sini nih, siapa sih akuntan itu? Nah, jadi akuntan adalah orang yang memiliki keahlian di bidang akuntansi. Nah, akuntan sendiri itu juga dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu akuntan intern, kedua ada akuntan publik, ketiga akuntan pemerintah, dan yang keempat ada akuntan pendidikan. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu mengenai etika profesi akuntan. Nah, sebagai seorang akuntan maka ada suatu etika profesi yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu memiliki pertimbangan moral dan profesional dalam tugasnya sebagai tanggung jawab profesi. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan dan menghormati kepercayaan publik. Yang ketiga, memiliki integritas tinggi dalam memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik. Kemudian yang keempat, menjunjung sikap objektif dan bebas dari kepentingan pihak tertentu. Yang kelima, melaksanakan tugas dengan kehati-hatian. Yang keenam yaitu menjaga kerahasiaan informasi. Dan yang kedelapan yaitu menjaga reputasi dan menjauhi tindakan yang mendiskreditkan profesinya. Wah, nggak kerasa ya Kak, kita udah berada di ujung materi. Iya nih, mungkin dari teman-teman udah paham kan ya apa yang kita jelasin tadi? Paham lah, masa nggak paham ya kan? Iya sih. Baiklah, mungkin untuk video kali ini itu kita udah dulu ya teman-teman. Mungkin
pada video selanjutnya atau pada kesempatan selanjutnya kita akan membahas mengenai pembelajaran akuntansi yang lebih menarik lagi. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dari Kak Ayu gimana? Dari aku udah cukup sih Kak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya teman-teman. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.